晚上好。我们希望大家在这2021年底都健健康康，充满欢乐。朋友们，去年是我们从万象庆祝圣诞节的第2年，但是圣诞节的精神还在我们的身边，对吧？今晚圣诞节的气氛已传到了各个地方，学校也准备了9个圣诞节的故事，里面有很多有趣的角色将出现。这些故事已被我们的老师们准备了1个月。故事是怎样的？让我们一起来听听。不再等了，让我们观看出港威利二秀的9个圣诞节的故事。Cerita pertama kita malam ini dimulai dari karakter Pooh. Yuk kita dengarkan bersama. Di malam Natal bersalju, Winnie the Pooh berkeliling di sekitar rumahnya sambil melihat pohon Natalnya dari atas sampai ke bawah. Pohon Natalnya terpasang di ruang tamunya dan dihiasi dengan lilin yang terpasang pada pot madu. Pooh kemudian melihat pohon Natalnya tersebut sambil berpikir, sepertinya ada sesuatu yang hilang. Kemudian ia berjalan ke arah jendela dan mengintip keluar jendela. Kemudian ia berjalan lagi ke arah pohon Natalnya dan melihat pohon Natalnya sambil berpikir kembali. Tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu yang mengejutkan Pooh. Tok 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 tok. Kemudian Pooh berjalan ke arah pintu sambil berkata, mungkin apa yang tidak bisa aku ingat dan apa yang hilang itu bisa aku temukan di luar. Ketika Pooh membuka pintu, ia melihat di sana ada manusia salju kecil tepat di hadapannya. Pooh beruang, kata manusia salju sambil menggigil kedinginan. Pooh berpikir, sepertinya aku mengenal suara ini. Dan ia mempersilahkan manusia salju kecil tadi untuk masuk ke dalam rumahnya. Setelah manusia salju kecil tadi masuk, ia berdiri di samping perapian penghangat milik Pooh. Kemudian dalam beberapa waktu, manusia salju tadi mulai mencair. Dan semakin mencair saljunya, maka semakin terlihat bahwa itu adalah Piglet. Pooh senang, ternyata manusia salju tadi adalah
Piglet teman baiknya. Setelah salju Piglet mencair, kini ia bisa melihat Pooh teman baiknya dan melihat ada sebuah pohon Natal yang berkilauan. Pooh, apakah kau akan merangkai popcorn untuk dihias di pohon Natalmu? Tanya Piglet. Pooh kemudian berpikir, apakah merangkai popcorn untuk pohon Natalnya adalah sesuatu yang ia lupakan? Tapi sepertinya bukan itu yang ia lupakan. Pooh, kita bisa menggunakan tali ini untuk membungkus dan mengikat hadiah yang akan kau berikan kepada teman-teman, kata Piglet. Ketika Piglet mengatakan hal tersebut, tiba-tiba sesuatu melintas di dalam pikiran Pooh. Tiba-tiba ia teringat apa yang ia lupakan. Oh, ternyata ia lupa mempersiapkan hadiah untuk teman-temannya. Jangan khawatir, Pooh. Aku yakin kau akan memikirkan sesuatu yang bisa diberikan sebagai hadiah, kata Piglet. Piglet kemudian berpamitan dengan Pooh untuk pulang ke rumah dan menyiapkan hadiah. Piglet berjalan di malam salju yang sangat dingin. Pooh berdiri di sebelah pohon Natalnya sambil berpikir, di mana ia bisa menemukan hadiah yang akan diberikan kepada teman-temannya. Ini adalah malam Natal. Ini sudah terlambat, pikirnya. Ia kemudian duduk di kursi sambil mengambil madu dan kemudian berjalan ke arah jendela sambil melihat salju yang turun begitu banyak di malam Natal ini. Kemudian, ia mendapatkan ide. Pooh memang masih belum tahu hadiah apa yang akan ia siapkan. Namun ia tahu di mana ia akan mencari bantuan untuk mendapatkan hadiah. Pooh pergi ke rumah temannya Christopher. Kemudian ia mengetuk rumah Christopher. Tok tok tok. Christopher membuka pintu sambil tersenyum melihat Pooh. Ayo masuk ke dalam, Pooh. Selamat Natal. Mengapa di malam Natal ini kamu kelihatan bersedih? Pooh baru saja akan menjelaskan kenapa ia bersedih. Namun ada sesuatu yang menarik perhatiannya. Ia menunjuk kaos kaki yang ada di atas perapian dan bertanya, untuk apakah itu? Itu adalah kaos kaki besar untuk menyimpan hadiah Natal, Pooh, kata Christopher. Tapi Christopher, bagaimana jika seseorang lupa mencari hadiah untuk temannya? Dan bagaimana jika seseorang itu tidak memiliki kaos kaki yang digantung karena tidak bisa menggunakannya? Pooh berkata sambil melihat kakinya yang telanjang dan kemudian menatap Christopher kembali. Christopher kemudian tertawa. Kemudian ia mengajak Pooh ke dalam kamarnya dan Christopher membongkar lemarinya, kemudian memberikan 7 buah kaos kaki untuk Pooh. Wah, terima kasih Christopher, kata Pooh sambil tersenyum. Dan Pooh mengambil 7 buah kaos kaki tersebut dan sambil memilihkan warna untuk diberikan sebagai hadiah. Warna ungu untuk Piglet. Kalau yang merah putih bergaris untuk Tiger. Orange untuk Rabbit. Kuning untuk Eeyore. Dan merah marun untuk Gopher. Ada satu lagi ternyata, warna biru untuk Owl. Dan satu tersisa ia gantung untuk di perapian rumahnya. Kemudian Pooh bergegas mengantar hadiah kaos kaki ke rumah teman-temannya. Sambil melewati hutan, ia berpikir bahwa ia sepertinya kekurangan satu kaos kaki lagi untuk diberikan kepada temannya.
aku bisa mendapatkan hadiah untukku nanti. Biarkan kaos kaki punyaku ini akan kuberikan kepada teman-temanku terlebih dahulu. Pooh kemudian berhenti di setiap rumah teman-temannya dan menggantung kaos kaki hadiah tadi di tempat di mana teman-temannya bisa menemukannya dengan mudah. Setelah selesai mengantar hadiah untuk teman-temannya, Pooh kembali ke rumahnya. Ia kemudian duduk di kursi kesayangannya di depan perapian yang menyala. Pooh kelelahan. Setelah mengantarkan hadiah untuk teman-temannya, ia pun tertidur. Keesokan paginya, Pooh terbangun karena pintu rumahnya diketuk dengan keras. Aku penasaran, siapa yang mengetuk pintu rumahku dengan keras? Kemudian ia bangun dan berjalan ke arah pintu untuk membukanya. "Selamat Natal, Pooh!" teriak teman-temannya. Wah, ternyata yang mengetuk pintu rumah Pooh tadi adalah semua teman-teman Pooh. Pooh kemudian teringat kejadian malam sebelumnya. Wah, ternyata ia lupa mengantarkan hadiah yang sudah dipersiapkan untuk teman-temannya. Kemarin ia hanya bermimpi bahwa ia sudah mengantarkan hadiah tersebut. Ketika semua teman-temannya masuk, mereka melihat kaos kaki tersebut dan mereka mengambil masing-masing. Kaos kaki ini akan kupakai untuk menutup telingaku pada waktu musim dingin, kata Piglet. Wah, kaos kaki ini bisa kupakai untuk penutup mataku waktu aku tidur, kata Tiger. Ini bisa menjadi tempat untuk menyimpan wortelku, kata Rabbit. Kaos kaki ini bisa kugunakan untuk menyimpan batu sehingga aku bisa bergerak lebih cepat, kata Gopher. Kemudian Eeyore mengibaskan ekornya yang ditutupi dengan kaos kaki pemberian Pooh dan menunjukkan kepada Pooh sambil berkata, "Wah, tidak ada yang pernah memberikan hadiah yang sangat berguna bagiku." Owl memberitahu Pooh bahwa kaos kaki tadi yang diberikan kepadanya bisa digunakan untuk mengetahui kemana arah angin bertiup sebagai informasi cuaca untuknya. Pooh melihat semua teman-temannya. Teman-temannya terlihat senang sekali mendapatkan hadiah kaos kaki dari Pooh. Wah, sesuatu yang bagus sedang terjadi, kata Pooh. Ini sangat bagus, Pooh, kata Piglet. Inilah yang disebut Natal, kata Tiger sambil memeluk temannya Pooh. Ternyata teman-teman Pooh memberikan kejutan kepada Pooh. Mereka memasukkan pot berisi madu kesukaan Pooh di dalam kaos kaki yang diberikan sebagai hadiah. Wah, Pooh sangat senang karena madu adalah kesukaan Pooh. Natal adalah hari yang indah, walaupun terjadi pada 1 tahun sekali. Terlebih lagi jika kita mempunyai teman untuk berbagi dan merayakannya bersama, kata Rabbit. Ya, benar sekali Rabbit. Aku tahu bagaimana supaya hari ini lebih indah dan manis, kata Tiger. Tiger kemudian melihat pot berisi madu punya Pooh. Kemudian Pooh mendapatkan ide dan berkata, "Ayo teman-teman, kita makan bersama-sama hari ini." Kemudian Pooh mengeluarkan madunya dan membagikan kepada teman-temannya sambil berkata, "Natal sungguh hari yang sangat indah dan manis." Nine Storytelling of Christmas. Hello everybody, let's continue to our second story for tonight. One December morning, Dumbo, the flying elephant, woke up to find the circus ground strangely quiet.
He stuck his head outside his tent. Where was everyone? Then the Timothy Mouse appeared. "It's Christmas holiday," he announced. "Time to sleep late, play in the snow, and get ready for the celebration." Dumbo looked puzzled. What was Timothy talking about? "Oh, don't tell me you've never heard of Christmas before," Timothy said. "Hey, fellas," he called up to the crowds. "Come on, down here. I need help explaining Christmas to Dumbo." The birds gathered around the elephant and began to chatter all at once. "Why? Christmas is packages wrapped up in shiny paper." "Now, wait a minute. What about fancy Christmas food?" "Don't forget a big tree covered in ornaments and lights." "And music. You cannot have Christmas without carols." "Now, do you understand?" Timothy asked Dumbo. The elephant shook his head. He was even more confused. Timothy said, "This is gonna be harder than I thought." He and the crowds huddled together and quickly came up with a new plan. "Dumbo," said Timothy, "forget telling you about Christmas. We're gonna show you." Timothy Mouse scrambled up onto Dumbo's cap. "Get ready to take off," he announced. The crowds took the sky. Dumbo flapped his ears, heaving himself into the air to follow right behind them. They flew and flew and flew until finally a magnificent skyline came into the view. "Welcome to New York City," Timothy announced. "I cannot think of more Christmassy place except maybe the North Pole." Timothy had grown up in New York and he thought it was the best place on earth. He gave Dumbo a tour of the bustling city, starting with the most festive place in New York. "That's a Rockefeller Center," Timothy pointed out as they flew over a large tree. Below, ice skaters glided and thrilled around a sparkling outdoor rink. Dumbo couldn't take his eyes off the innermost, covered from top to bottom in twinkling lights and pretty decorations. The sights and sound of Christmas made Dumbo's heart fill with happiness. Now he couldn't wait to find out more about the festive season. Timothy Mouse and Dumbo flew down Fifth Avenue, where the shops' windows were filled with beautiful Christmas displays. Dumbo watched the shoppers hurrying around with large bags of presents. Timothy saw something else. That's strange," he said. "People keep leaving presents in a box in front of that store over there. Come on, let's go and find out what's going on." When Dumbo swooped down closer to the crowd, everyone cheered. They had never seen a flying elephant before. Dumbo felt like he was performing of one of his shows.
"What are the presents for?" Timothy Mouse asked a woman. "Is it the store's birthday or something?" The woman chuckled. Then she explained that the packages were toys for children. "There's just one problem," she continued. "The snow has slowed down traffic, and I don't know how we're going to make all the deliveries on time. The boys and girls will be so disappointed if they don't get their present this year." Timothy looked at Dumbo, and Dumbo looked at Timothy. "Are you thinking what I'm thinking?" the mouse asked. Dumbo nodded enthusiastically. "Lady," said Timothy, "Dumbo and I would be happy to help spread a little Christmas cheer. I know this city like the back of my hand, and Dumbo here never needs to worry about stuff like traffic. You can consider those presents as good as delivered." The people on the street cheered. "Thank you, Dumbo," said one man. "I knew Father Christmas had a flying reindeer, but I didn't know he had a flying elephant." "Shh," Timothy replied with a mischievous wink. "It's supposed to be a secret." Dumbo was given a sack of presents and list of names and addresses. "Ho, ho, 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 ho!" Timothy called out as he and Dumbo flew off into the sky. The pair arrived at their first stop. Through the window, he could see children hanging stockings over the fireplace. When they saw Dumbo and Timothy Mouse, they shouted with joy. Timothy handed each child a brightly wrapped present. "Thank you!" they cried as Dumbo and Timothy fly away. "And Merry Christmas!" Timothy and Dumbo flew from one house to another. They dropped off dolls and toy trucks, books and building blocks, puppets and puzzles. Every once in a while, the crowds took a break from sightseeing to pitch in and sing some Christmas music. They were the funniest Christmas carol singers the kid had ever seen. Timothy's favorite part of watching the children and their presents when they spied Dumbo outside their windows. They would blink and rub their eyes, wondering if what they were seeing could possibly be real. "What's the matter?" Timothy would say playfully. "Haven't you ever seen a flying elephant before?" Then he would laugh. Dumbo loved the way that the children's face lit up when they gave them their presents. It made him feel happy right down to his toes. "We will come back to visit them again soon, Dumbo," said Timothy as they headed home. "I promise." Back at the circus grounds, Timothy and Dumbo settled down for the night. Dumbo was exhausted from making all the deliveries. "So, Dumbo," Timothy asked, "now do you know what Christmas is all about?" Dumbo wasn't listening though. He was thinking,
all of the children he had met that day and how he and Timothy had made them smile. It had been the best Christmas. Seeing Dumbo's happy expression, Timothy said, "Yup, I think you do." The two tired friends soon fell fast asleep. That night, for the first time ever, Dumbo's dream and his heart filled with the special magic of Christmas. Sembilan cerita Natal. Halo semuanya, siapa nih yang tidak sabar mendengarkan cerita tentang Pinocchio? Mari kita lanjutkan. Hari Natal tinggal sebentar lagi. Kakek Geppetto, seorang pemahat kayu tua, sedang sibuk bekerja di bengkelnya. Ia sedang membuat mainan tentara dan boneka yang cantik untuk anak laki-laki dan perempuan di desanya. Sepertinya ada lebih banyak mainan daripada biasanya untuk diukir dan dilukis pada tahun ini. Kuharap aku bisa membuat semua boneka itu tepat pada waktunya, pikir kakek Geppetto sambil bekerja secepat yang ia bisa. Putra Geppetto, si Pinocchio, ingin membantu ayahnya yang sedang bekerja di bengkel. Ia tahu bahwa ayahnya bekerja lebih keras pada saat musim Natal daripada waktu lainnya di sepanjang tahun. Sementara kakek Geppetto bekerja siang dan malam dengan pisau ukir dan kuas catnya, si Pinocchio mempunyai ide nih. Ia memang tidak bisa membuat mainan, tetapi ia bisa membuat rumahnya siap untuk menyambut hari Natal. Si Pinocchio berbicara kepada temannya, si Jimmy Cricket, untuk membantunya menghias rumahnya. Mereka lalu memasang pohon Natal dan menggantung popcorn di cabang-cabangnya. Mereka berdua bahkan menggantung karangan bunga holi yang berduri. Semuanya itu dilakukan untuk memberi kejutan kepada ayahnya, kakek Geppetto. Ini akan menjadi hari Natal pertama bagi Pinocchio sebagai laki-laki sejati. Jadi, ia menginginkannya menjadi hari yang sangat spesial. "Jiminy," kata Pinocchio, "aku ingin menemukan hadiah sempurna untuk ayahku Geppetto. Seharusnya ia mendapatkan sesuatu yang spesial untuk Natal hari ini. Apakah kamu mau membantuku?" Baiklah, jika kamu meminta bantuan kepadaku, kata Jiminy. Mungkinkah ia menyukai jika mendapatkan pisau yang baru untuk memahat? Saran si Pinocchio. Meskipun ia khawatir bahwa mungkin ia tidak memiliki uang yang cukup untuk hal itu. Bagaimana dengan beberapa sarung tangan hangat? Ia bisa menggunakannya ketika bepergian di malam hari untuk mengantar pesanannya. Kau tahu Pinocchio, aku bertanya-tanya nih, jika hadiahnya akan lebih baik jika, kata Jiminy. Kaos kaki, kata Pinocchio berteriak dengan keras. Atau sebuah topi baru. Ayolah Jiminy, ayo kita pergi ke toko dan lihat apa yang bisa kita temukan di sana. Pinocchio bergegas keluar pintu dan Jiminy mengejarnya agar tidak tertinggal. Di sebuah toko, Pinocchio melihat ada kaos kaki, ada topi hangat, ada sarung tangan, ada shawl, dan bahkan sebuah mantel wol yang sangat hangat. Tetapi semuanya terlalu kecil dan terlalu mahal atau terlalu biasa untuk sesuatu yang spesial. Pinocchio ingin memberikan sesuatu yang sangat spesial untuk ayahnya. Pada malam Natal, Pinocchio masih belum mendapatkan hadiah yang sempurna untuk ayahnya, Geppetto. Ia lalu merasa sangat sedih. Apa yang akan aku lakukan? Ia bertanya kepada Jiminy. Baiklah, aku punya ide nih, kata Jiminy. Benarkah? Tolong dong beritahu aku, kata Pinocchio. Jiminy menyuruhnya duduk di meja dan memberikannya sebuah pena yang terbuat dari bulu ayam.
Kamu ingin memberikan kepada ayahmu sesuatu yang benar-benar ia butuhkan? Tentu saja, Pinocchio langsung tersenyum. Tulis ini, kata Jiminy. Kepada Geppetto, hadiahku untukmu adalah sepasang tangan yang siap membantumu dan hati yang tulus menyayangimu. Ketika Pinocchio selesai menulis, ia melihat Jiminy. Sekarang apa? Tanyanya. Sekarang kamu letakkan catatan itu di sini. Jiminy mengeluarkan sebuah kotak dan Pinocchio meletakkan catatan itu ke dalamnya. Lalu Jiminy melapisnya dengan kertas berwarna cerah dan simpul yang besar. Geppetto akan sangat senang dengan hadiah ini, kata Jiminy. Tetapi itu hanyalah secari kertas, kata Pinocchio. Hadiah macam apa itu? Jiminy langsung tersenyum. Kamu mungkin akan terkejut. Geppetto sedang beristirahat dari pekerjaannya untuk makan malam dengan putranya. Setelah makan malam, Pinocchio mempersembahkan hadiahnya kepada Geppetto. Apa ini? Kata Geppetto. Ini adalah hadiah Natal untukmu, ayah. Aku harap kamu akan menyukainya, kata Pinocchio. Geppetto membuka sampulnya dan menyobek kertas pembungkusnya. Ini adalah hadiah yang sangat spesial. Ia pun menangis. Aku bisa mendapatkan bantuan tambahan di tempat ruang kerjaku. Bagaimana kamu bisa tahu itu, Pinocchio? Pinocchio pun tersenyum. Jimmy benar. Ia akan terkejut dengan kebahagiaan yang dibawanya dari hadiah kecil kepada ayahnya. Aku senang dapat membantumu, ayah, kata Pinocchio. Aku bisa memulainya sekarang jika kamu mau. Pinocchio membereskan hidangan makan malam dari mejanya, mencucinya, dan meletakkannya di rak piring. Lalu ia pergi ke ruang kerja ayahnya. Ia menyapu serpihan kayu, memasukkan mainan baru ke dalam kotak dan membungkusnya. Ia membuat label untuk setiap kotak supaya ayahnya tahu hadiah mana yang akan diberikan kepada setiap anak. Mereka berdua adalah tim yang sempurna. Ketika kakek Geppetto bersiap untuk mengantarkan hadiah terakhir, Pinocchio pun pergi ke kamarnya. Ia sangat lelah setelah membantu ayahnya semalaman. Tetapi ia tidak bisa menghiraukan rasa hangat dari hatinya. Ia merasa puas karena bisa membuat ayahnya sangat senang. Saat ia akan tertidur, ia berjanji kepada dirinya sendiri bahwa ia akan membantu ayahnya lebih sering lagi. Malam itu muncullah peri biru. Karena kamu telah menjadi sangat bijaksana tahun ini, aku telah datang untuk memberikanmu sebuah hadiah Natal yang sangat spesial, ucap peri biru. Pikirkan baik-baik tentang apa yang engkau inginkan. Pinocchio berpikir mengenai banyak permintaan yang bisa ia minta. Tetapi ia hanya menginginkan satu hal. Aku ingin memberikan Geppetto hadiah Natal yang sempurna, ucapnya pada peri biru itu. Sesuatu yang akan ia sukai selama-lamanya. Peri biru itu pun tersenyum. Lalu ia tahu apa yang akan menjadi hadiah istimewanya. Kau adalah anak yang sangat baik dan penyayang, Pinocchio. Aku yakin ayahmu, kakek Geppetto, akan menghargai hadiah ini untuk tahun-tahun yang akan datang ke depannya, ucap peri biru itu. Pagi berikutnya, kakek Geppetto bangun lebih awal. Dia berjalan menuruni tangga untuk menghidupkan api. Dia sangat senang karena Pinocchio telah membantunya pada malam sebelumnya. Dia akan mewujudkan anaknya itu. Karena ini adalah keinginan terbaik untuk membuat Natal yang spesial bagi Pinocchio. Geppetto pun pergi ke bawah pohon Natal, tempat hadiah untuk Pinocchio. Ia telah mengukir mainan kuda-kudaan yang indah dan membuat sebuah boneka yang ada di dalam kotak. Ketika ia melihat ke atas pohon Natal tersebut, ia terkejut.
sebuah boneka kayu tergantung di dahan pohon Natal tersebut. Boneka itu menggunakan sepasang pakaian kerja berwarna merah dan sebuah bulu merah. Hal itu terlihat sama persis dengan anaknya. "Pinocchio-ku sayang," kata Geppetto dengan tersenyum. Ia memeriksa bonekanya, ia mengangkat tangannya dan kakinya. Hal itu terlihat sama persis seperti boneka yang pernah ia buat dahulu. Ia teringat kembali pada malam yang sepi ketika ia membuat keinginan kepada bintang harapan. Ia berharap bahwa boneka yang telah ia buat akan berubah menjadi anak laki-laki. Anak laki-laki yang dapat ia cintai sepenuhnya. Peri biru telah mengabulkan permintaan kakek Geppetto tersebut. Dan boneka kayu tersebut telah berubah menjadi anak laki-laki yang sesungguhnya. Dan ia telah jadi anaknya Geppetto, yaitu si Pinocchio. Ketika Pinocchio mendengar ayahnya menuruni tangga, ia dan Jiminy berlari menuruni tangga secepat mungkin. "Selamat Hari Natal!" teriaknya dengan keras. Geppetto duduk di kursi favoritnya sambil memegang boneka tersebut. "Hadiahku, bagaimana ayah membuatnya?" Pinocchio melihat boneka yang seperti dirinya sendiri. Ia pernah menjadi boneka seperti itu sebelumnya, dan ia pun tersenyum. Peri biru telah memberikan hadiah yang sempurna untuk ayahnya. Boneka Pinocchio adalah kreasi kesukaanku. "Oh, bagaimana aku sangat merindukanmu," kata kakek Geppetto. Pinocchio pun mengerutkan dahinya. "Apakah aku pernah mengecewakanmu, ayah?" Geppetto pun tertawa. "Tidak sama sekali, anakku. Engkau telah menjadi sempurna dalam semua hal. Mainan ini mengingatkanku akan seberapa inginnya aku memiliki putra yang asli. Ia mengingatkanku akan seberapa bahagianya aku memilikimu." Pinocchio pun tersenyum dengan lega. Lalu ia menghampiri boneka itu dan melihatnya. Hal itu terlihat sama persis seperti dirinya. Boneka itu mempunyai rambut yang gelap dan mata biru yang sama dengan dirinya. Geppetto pun berdiri dan mulai menari dan bernyanyi dengan boneka itu. Pinocchio sambil bertepuk tangan. "Ayah kelihatan sangat senang," kata Pinocchio. Geppetto pun berhenti menari dan menatap anaknya dan berkata, "Tidak ada yang pernah berpikir untuk memberikanku mainanku sendiri untuk bermain bersamaku, karena aku adalah pembuat boneka itu sendiri. Kau sangat mengerti, Pinocchio, seberapa cintanya aku dengan boneka ini." "Pinocchio, terima kasih anakku." "Lihat," bisik Jiminy, "aku bilang padamu kalau kau akan terkejut kan? Dan sekarang kau telah terkejut 2 kali. Pinocchio mengangguk sambil melihat ayahnya menari dengan boneka itu. Lalu Pinocchio pergi dan menari di sebelah boneka yang terlihat sangat mirip dengan dirinya. Geppetto memberikan tali dari boneka itu supaya Pinocchio dapat mencoba untuk membuat boneka itu menari dengan dirinya. Hal itu cukup sulit bagi Pinocchio karena boneka tersebut berukuran sama besar dengan dirinya. Tetapi ia tidak peduli. Ia senang untuk berbagi kebahagiaan dengan ayahnya. Sesaat kemudian, Pinocchio membuka hadiah dari ayahnya yang telah diletakkannya di bawah pohon Natal untuknya. Dia sangat senang dengan hadiah boneka yang di dalam kotak dan mainan kuda-kudaan kayu kecil. Tetapi hadiah yang terbaik yang ia terima adalah dari peri biru. Ia tidak akan pernah melupakan senyuman yang ada di wajah ayahnya, Geppetto. Ia berharap bahwa mereka akan berbagi lebih banyak kebahagiaan Natal bersama dengan yang lain. 9个圣诞故事。圣诞节的确总是与雪和圣诞树相关，
那接下来的故事将会与雪和圣诞树有关系哦。我们一起来听听这个故事吧。一天早上，斑比醒来，发现整个世界都笼罩在柔软的白色毯子里。怎么了，妈妈？斑比环顾四周问道。这是雪，他的母亲告诉他，这意味着冬天来了。雪，斑比说，他小心地迈出一步，然后又一步，再一步。他感到蹄下的冰晶嘎吱作响，在冬日的低阳下闪闪发光。当他回头瞥了一眼他的肩膀时，他可以看到一组细小的痕迹。我喜欢雪，斑比看着他的蹄子做成的花纹说。雪看起来很漂亮，他的母亲告诉他，但对所有动物来说，冬天都很难过。斑比正要问他为什么冬天比其他季节更难，这时他的朋友桑普跳了过来。嗨，斑比，兔子说，走吧，我们一起滑雪去。他把斑比带到结冰的池塘边，桑普用脚拍打冰块。来吧，没关系，他告诉小鹿斑比，看，水很硬。斑比在雪白的树枝下发现了一只黑白条纹的动物在注视着它们，是花儿臭鼬。你要来滑雪吗？小鹿斑比跑过来叫道。桑普说，水很硬。花儿摇头，不，谢谢，我要去我的小屋了，我要睡一整个冬天。他打了个哈欠。再见，斑比，他说。再见，花儿，斑比说。要和我一起滑雪吗？谢谢，松鼠一边回答，一边躲进一个空洞。但我必须储存坚果，以备不时之需。他向斑比展示了他已经收集的那堆东西。今天不适合我去滑雪。所有这些其他动物似乎都非常认真地对待冬天。于是，斑比独自回到了桑普和结冰池塘。喂，桑普正和他的一些姐妹一起滑过冰面，他们让他看起来很容易。也许小鹿斑比也可以滑冰，可当他一踏上冰面，他的长腿顿时失去了平衡，他的蹄子向4个不同的方向滑落，有点摇摇欲坠，是不是？桑普说，一边围着他溜冰。他笑了。来吧，斑比，你能行的。斑比不太确定，在僵硬的水中滑雪对一个小鹿来说，并不像对兔子那么有趣。它的腿很长，它还得摔得更远。它的肚子咕咕叫，它意识到这在雪地里跑来跑去让它饿了。它告别了兔子们，回去寻找它的妈妈。妈妈，我饿了，斑比告诉他。在春天、夏天和秋天，它们几乎到处都能找到食物。现在是冬天，斑比可以看出找食物不是那么容易。树上没有叶子，草地上覆盖着冰雪。他妈妈是对的，这美丽的雪滩掩盖了世界，
没有任何东西可以生长。雪太冷了，当它戳穿它时，斑比觉得他的鼻子可能会冻住。他第一次注意到自己有多冷，整个人都在颤抖。难怪花儿回他的小窝里了。快上来！斑比的妈妈叫住了他。他发现了一块小草，斑比急切地啃着它。终于，小鹿斑比肚子快饱了，可以蜷缩在妈妈身边睡午觉了。地面又硬又冷，风很冷。小鹿斑比很感激有他的母亲在身边给他取暖。这就是鸟儿想南飞，我们的其他朋友睡过冬的原因吗？斑比问他。他的母亲点点头，依偎得更近了。别担心，斑比，他告诉他，冬天不会永远持续下去的。到12月底，森林里除了枯树皮之外，没有什么可供斑比吃的了。白天越来越短，夜晚越来越长，小鹿斑比的肚子一直在咕咕叫。然后有一天，真正令人惊奇的事情发生了。桑普是第一个看到他的人。嘿，斑比，他唱，你看看那棵树吧。斑比顺着桑普抓着的方向走去，他简直不敢相信自己的眼睛。在他们面前有一棵高大的松树，这是斑比从未见过的，上面挂着一串串明亮的浆果和美味的爆米花，每根树枝的末端都挂着一个成熟多汁的苹果。斑比认为最美妙的事情是最顶端的闪亮的金色星星。妈妈，斑比惊呼道，看看桑普发现了什么？他的妈妈慢慢的小心翼翼的靠近。这不可能，他低声说，这似乎好得令人难以置信。怎么了，妈妈？斑比问他。世界上最美丽的树，他回答说。绕着它转了一圈，他低头对斑比微笑，眼中洋溢着幸福。在你的第一个圣诞节收到一份多么特别的礼物啊！妈妈，是谁留下的？斑比问道。他以前从未见过这样的事情。我不知道，他回答。也许是喜欢动物的人。桑普一边说一边跳起来。这是有史以来最好的礼物。他深深地嗅了嗅一个低垂在地上的苹果，高兴地摇晃着它那白色的小尾巴。我们可以和我们的每一位朋友分享这个食物吗，妈妈？斑比问道。是啊，还有我的姐妹们吗？桑普插话说。有什么不可以的？斑比的妈妈说。圣诞节是与我们所爱的人分享我们所拥有的东西的时候。小鹿斑比和桑普围着树开心地跳舞。看看所有爆米花和浆果，桑普哭了。还要看看最顶上的那颗星星。斑比停止了腾跃，他抬头
看着树顶的金星，然后他看了看天空，太阳才刚刚下山。他知道很快天空就会有一颗星星在闪烁，就像树顶的那颗一样。一片安静的声音笼罩着空地。他跳回他母亲身边，从一个多汁的青苹果中咬了一大口。他认为从来没有吃过这么好吃的食物。抬头望着星星和美丽的冬日树，斑比能感觉到一种快乐而温暖的光芒在他的体内膨胀。树上有足够的食物来喂饱所有饥饿的动物。多么神奇的礼物啊！斑比想。冬天漫长而艰难，但毕竟它可以是美好的。9 cerita Natal. Nah, anak-anak dan semua yang menyaksikan, ayo kita lanjutkan cerita kita malam ini. Selanjutnya akan dimulai dengan mobil-mobil yang lucu. Hai Lightning, ayo lihat. Hui! Meter meluncur melewati sahabat baiknya Lightning McQueen. Waktu itu adalah musim salju di Radiator Springs. Hari Natal akan tiba sebentar lagi, dan salju segar telah menutupi tanah. Dua sahabat sedang bergiliran meluncur menuruni salju dengan menggunakan seluncuran rongsokan milik Meter. Saya memberitahumu, ini adalah kereta luncur terbaik di Radiator Springs, kata Meter. Saya tahu, kamu telah memberitahu saya berulang kali, Meter, kata Lightning sambil tertawa. Seluncuran ini mempunyai lampu depan dan glider super cepat. Ya, peganglah tenaga kudamu, kata Meter, karena akan sangat menyenangkan ketika kita berseluncur di Gunung Kerspros. Gunung Kerspros dulunya adalah sebuah taman bermain air di dekat Radiator Springs. Hanya 1 hari dalam setahun, saat Natal, seluncuran air membeku sehingga mobil-mobil bisa meluncur turun dari seluncuran. Meter, ada sesuatu yang harus saya sampaikan. Lightning terlihat khawatir. Ingat tentang piala balap es Rusia, di mana saya harus ikut berkompetisi. Ya, tentu saja ingat, kata Meter. Yang kita akan adakan beberapa minggu kemudian. Hanya itu yang kamu ingat? Mereka memajukan jadwal pertandingannya ke minggu ini. Saya tidak akan ada di sini sama sekali saat Natal. Meter berhenti tiba-tiba. Apa? Kamu tidak akan ada di sini saat Natal? Lightning menggelengkan kepalanya. Saya benar-benar minta maaf, kawan. Saya tahu kalau saya akan merindukan Natal di Gunung Kerspros. Tapi, hei, mungkin saja kita bisa melakukan sesuatu saat saya kembali. Ya, tentu saja, kata Meter, mencoba untuk menyembunyikan kekecewaannya. Sore itu, Meter masuk ke Flo's VA Cafe. Hei Meter, Flo memanggil. Mau mencoba seteguk eggnog krim saya? Ini dijamin akan mengisi keceriaan Natalmu. Oke, saya akan mencobanya, kata Meter. Semua tentang keceriaan Natal. Ada sesuatu yang membuatmu sedih, Meter? Tanya Flo. Lightning tidak akan ada di rumah saat Natal. Dia akan mengikuti pertandingan. Sayang sekali, kata Flo. Saya pikir kamu akan merayakan Natal lebih dulu. Ya, merayakan Natal lebih awal. Wah, itu ide yang bagus, Flo, kata Meter. Kemudian dia berpikir beberapa saat. Oh, saya lupa hadiahnya. Saya harus memberikan Lightning sesuatu. Tapi, apa ya hadiahnya? Flo terlihat berpikir keras. Kamu akan merindukan dia ketika dia sedang jauh, kan?
Ya, kata Meter sambil mengangguk. Jadi, bagaimana jika kita memberikannya sesuatu untuk dia bertanding? Dia tahu kalau kita sedang memikirkannya. Seperti penutup telinga, atau sebuah pengeruk salju, atau ban-ban khusus bersalju. Wah, itu ide yang bagus, Po. Saya baru saja tahu saya harus pergi kemana, kata Meter. Luigi! Meter berteriak sambil meluncur ke toko ban Casadella. Saya butuh bantuanmu. Luigi tersenyum. Untukmu, Meter, apapun akan aku lakukan. Ban-ban khusus bersalju itu, kata Meter, yang kau pajang di jendela depan tokomu. Di mana ban-ban itu? Di mana? Aku tidak melihatnya. Saya ingin membelinya untuk Lightning dalam pertandingannya. Senyum Luigi perlahan menghilang. Saya tidak bisa membantu apapun untuk itu. Seseorang telah membelinya. Mereka baru saja pergi beberapa saat yang lalu. Oh, saya tahu truk yang ada di luar. Sebuah truk besar keluar dari toko itu. Meter mengejar truk itu dan akhirnya dapat menyusul di penyeberangan jalan. Meter menjelaskan situasinya dan memohon kepada truk itu. Saya membutuhkan ban-ban itu untuk sahabat baik saya. Sebagai hadiah Natal, saya akan memberikan apapun untukmu. Truk itu menghela nafas. Maaf, tapi saya telah menantikan sekali. Saya dapat berjalan di salju dengan ban super cepat ini. Meter menekan alisnya. Cepat? Bagaimana jika saya punya sesuatu bahkan lebih cepat dari ban-ban itu? Dengan rasa penasaran, truk itu menyetujui untuk bertemu kembali dengan Meter. Sementara itu, Meter berlari ke halaman rongsokannya untuk mengambil seluncuran miliknya. Baiklah, Meter bertemu kembali dengan truk. Saya bertaruh jika seluncuran ini lebih cepat meluncur di bukit dibandingkan dengan ban-ban itu. Jika saya benar, kita akan bertukar ya, sepakat? Truk itu menyetujui dan segera mereka meluncur menuruni lereng bersalju. Meter meluncur dengan seluncurannya dan Meter berhasil melewati truk dan Meter menang. Truk itu sangat senang menukar ban-ban itu dengan seluncuran milik Meter. Sementara itu, Lightning sedang membantu Sally mendekorasi motelnya. Saya merasa buruk sekali. Meter terlihat sedih sekali ketika saya memberitahunya. Ya, Sally berkata, apakah kamu harus pergi ke pertandingan itu? Lightning terlihat bingung. Itu bukan bagian lintasan normalmu, Sally menegaskan. Saya yakin mereka akan mengerti jika kamu tidak pergi ke pertandingan itu. Mata Lightning terbuka. Kamu benar. Meter adalah teman baikku dan sebuah trofi hanyalah sebuah trofi. Saya akan membatalkan pertandingan itu dan akan tinggal di sini untuk merayakan Natal bersama Meter. Lightning pulang untuk menelepon Vitaly Petrov yang menyelenggarakan pertandingan. Vitaly berkata kepada Lightning, tidak perlu khawatir, saya bisa menjadwalkan ulang pertandingannya setelah Natal. Wah, itu sangat bagus sekali. Terima kasih banyak Vitaly, kata Lightning. Dia tidak sabar menunggu untuk memberitahukan kepada Meter kabar baik ini. Dalam perjalanan ke tempat sahabat baiknya, Lightning melewati tanda besar di Gunung Kerspos. Tiba-tiba dia punya ide untuk memberikan hadiah Natal yang sempurna. Hari berikutnya, Lightning dan Meter bertukar hadiah. Bukan milikmu, bukan milikmu, bukan milikmu, keteriak Meter. Oke Meter, kata Lightning. Tapi Meter, saya punya kabar baik. Jika suara Lightning tiba-tiba menghilang ketika dia membuka hadiah ban-ban dari Meter. Kamu memberikan ini untukku? Dia bertanya sambil melihat ke temannya. Ya, kata Meter, sambil menyeringai dari kaca ke kaca.
Jika teman baikku tidak ada di sini saat Natal, kemudian dia harus menang dalam pertandingan. Apakah kamu menyukainya? Meter, aku sangat menyukainya. Tapi Meter sudah membuka hadiah dari Lightning. Ketika dia melihat 2 tiket ke Gunung Kersplos, matanya terbuka lebar. Lightning mengangkat bahunya. Pertandinganku ditunda. Jadi sekarang saya bisa menghabiskan Natal bersamamu, kawan. Mana mungkin, seru Meter. Ini sangat luar biasa. Saya tidak percaya kita akan pergi ke Gunung Kersplos di hari Natal. Sekarang, ayo kita ambil seluncurannya. Dan... Hei, di mana seluncuranmu? Tanya Lightning sambil melihat ke sekelilingnya. Oh, Meter terlihat gugup. Saya membuat sebuah pertukaran dan menukarnya dengan ban khusus bersalju ini. 2 sahabat itu saling memandang satu sama lain. Kemudian mereka tertawa bersama. Apakah kamu percaya ini, seru Lightning? Kita pikir kita bisa saling memberikan hadiah terbaik di Natal ini. Tapi berujung dengan hadiah yang tidak bisa kita pakai. Meter mengangguk. Ya, tapi saya memberitahukanmu satu hal, kawan. Menghabiskan Natal bersamamu adalah hadiah yang terindah. Lightning tersenyum. Sama saja, kawan. Tidak ada yang akan berubah. Meter melihat semua hadiahnya. Baiklah, apa yang harus kita lakukan? Dengan 4 tiket tanpa pertandingan dan 2 tiket tanpa seluncuran. Sebuah ide datang dari Lightning. Baiklah, kita mungkin tidak mempunyai seluncuran, tapi kita punya junkyard, Meter. Bukankah seluncuran lamamu memiliki bumper? Meter melompat naik turun. Oh iya, saya mengerti kemana kita akan pergi. Dia mulai berlari ke junkyard, mengumpulkan rongsokan untuk membuat seluncuran yang baru. Ini akan sangat keren sekali. Di hari Natal, Meter dan Lightning duduk di puncak Gunung Kersplos. Di bawah mereka adalah sebuah seluncuran rongsokan yang baru, kecuali satu yang spesial ini. Seluncuran itu mempunyai 2 tempat duduk, lampu Natal glider ganda, dan bumper ban yang sangat besar. Ini adalah kereta luncur ganda yang sangat menyenangkan, kata Meter. Kamu siap untuk itu, kata Lightning. Mau bertaruh, kata Meter. Selagi saya memiliki teman baik di sampingku, saya akan selalu siap. Nine Storytelling of Christmas. Hello everybody, we continue to listen our next story. It's about the dogs and their puppies. One winter evening, Pongo and Perdita were watching television with their puppies when a rustling noise in the hallway catch their attention. The puppies jumped off their chair and ran into the doorway. They all watched silently as Roger and Nanny hauled a huge tree into the parlor. It was fresh and green and made the room smell like a pine of forest. "What's going on?" Rolly asked, turning to look at his mother. "Oh, don't you worry, dear," said Perdita. "It's Christmas Eve. This is just the beginning." "Christmas?" Lucky asked. "It does look like a mess." He wagged his tail. The parlor floor was covered with pine needles, boxes of ornaments, tinsel garlands, and string of small lights. Anita was waiting in the parlor to help Roger and Nanny. The puppies looked in awe as their human pets began acting very strangely. Roger hung shiny colored globes on the branches. Anita was winding a garland around the tree. When the tree was finished and the room tidied, Roger flipped a switch. The light
and shiny ornaments cast a magical glow about the room. Oh, it's so beautiful. The puppies stare wide-eyed at a tree. The human had certainly made the tree very pretty, though they still don't understand why they needed an indoor tree. That night, when Pongo and Perdita tucked their puppies into their basket, they told them all about Christmas. It's time when people show their families and friends how much they care for them, Pongo said. He explained how humans send cards, bake cookies and fruitcakes, and sang the festive carols. It may sound strange, but you will grow to love the festive season, Perdita said. She nuzzled Patch, who let out a yawn. Especially when the beef bone left over from the dinner, Pongo added. Bones? Patch said, perking up. His father smiled. And that's not all, Perdita continued. On the Christmas Eve, after everyone's in the bed, people sneak presents under the tree. What kind of present? Patch asked. Can you wish for them? I'd wish for a new bed, Lucky said, as he climbed into the basket that he shared with his brothers and sisters. Why do people put presents under the tree? The pepper asked. Christmas is about giving something to someone, Pongo told the puppies as they gathered around. People give presents to their friends and family to show how much they care for them. I wonder if we still get any present, said Rolly. Maybe, Perdita replied. Anita gave me a collar last year, and I got a red ball, said Pongo. I hope someone loves us, said Penny. You are all loved, whether or not there are presents under the tree, Perdita said. Now, time for bed. Tomorrow is a big day. On Christmas morning, the puppies woke at dawn. They crept into the parlor. Sure enough, there were piles of brightly wrapped packages under the tree. We are loved, Freckles cried. The puppies dived into the pile of presents. They tossed the package around and ripped and tore the colored paper. Christmas is fun, Rolly exclaimed as he shook some wrapping paper out of his mouth. Lucky pulled open a box. Perfume? He said, wrinkling his nose. Penny dragged a spot necktie out of some tissue paper. What do I need with more spots? Freckles held up a lace handkerchief. What is this for? He asked. Just then they heard Roger's and Anita's voices in the hallway. The puppies looked at each other in alarm. Let's get out of here, Rolly said. The puppies scampered around the room, hiding behind the sofa, under the chairs, and in the folds of curtains. The puppies trembled when they heard Roger's footsteps. He stops in the doorway. What on earth? He said. Anita walked up beside him. Oh dear, she cried. Perdita, Pongo, Roger called out. Where are you? The puppies heard the click of their present claws on the wooden floor as they scurried towards the parlor.
When they came into the room, Pongo went, "Woof!" and Perdita repeated, "Woof!" The puppies looked at each other uncertainly. "We are in for it now," Lucky whispered. Then they heard something very strange. Anita started to laugh. Roger said with a cackle, "Looks like we had some help opening our gifts." "Wasn't that kind of puppies?" Nani said as she walked into the room and saw the mess of paper and ribbon. "I wonder where they gave into," Roger said with a twinkle in his eye. "Here, pups." "There are still so many boxes to unwrap," Anita said, shaking her head. "I do wish they come and help us." The puppies looked around at each other in their hiding places. Then, one by one, they crept out from under the chair behind the sofa. They gathered around the tree as Roger pulled more package from under the branches. "Go for it, boys and girls!" The puppies tore into the bright wrappings and the tangled ribbons. They crunched cardboard and rolled around the crinkly papers. Patch hopped into an empty box to hide. When Lucky started to tear at the top of the box, Patch popped up with a playful "Woof, woof, woof!" Pongo and Perdita looked at each other. "Shall we join them?" whispered Pongo. "This is their first Christmas," Perdita replied. "Let them have their fun." When the puppies grew tired of rolling around the wrapping paper, Anita brought out a large basket. "Sorry, we didn't have time to wrap this," she said. "But then," she smiled, "maybe you have done enough for work today." She handed each puppy a sequin toy. From the bottom of the basket, she pulled out 2 Christmas jumpers for Pongo and Perdita. "Anita knitted them herself," said Roger with pride. That evening, after Christmas dinner was over, the puppies were still full of energy. They were not ready to go to bed. "We like Christmas very much," said Pepper. "We like our toys," said Rolly. "We like our tissue paper," said Pat. "But remember when we told you about Christmas?" Perdita asked. She nudged her children toward their basket. "It's time for giving, and it's also forgiving," Pongo said gently. "You were lucky that Roger and Anita were not upset that you unwrapped their present." The puppy's head dropped a little. "We are lucky to have 2 wonderful humans," Perdita said softly. "This is the best present we could ask for." The puppies raised their eyes to their mother hopefully. "We are loved," said Penny smiling. "You are all, each and every one of you, very loved," Perdita assured her children. "And that's what Christmas is all about. You are loved. And now, it's time to go to the bed and sleep, kids." Sembilan cerita Natal. Hai, masih semangat kan mendengarkan ceritanya? Kita akan melanjutkan cerita malam ini dengan 2 ekor anjing bernama Lady dan Tram. Di bawah pohon hias berkumpullah anjing-anjing. Mereka adalah Tram dan anak-anaknya. Pemilik mereka bernama Jim dan Darling. Mereka berbincang-bincang tentang liburan yang akan datang.
Natal menjadi hari yang paling mereka nantikan sepanjang tahun. Banyak tamu datang untuk mengucapkan selamat Natal kepada Jim dan Darling. Menurut Trem dan anak-anaknya, bagian Natal yang terbaik adalah hadiah. Mereka ingin memberi ibu mereka hadiah Natal yang spesial. Bagaimana kalau daging steak dari restoran Tony? Annette menebak. Trem menggelengkan kepalanya. Kita bisa melakukan lebih baik dari itu. Kita harus memberinya sesuatu yang spesial untuk menunjukkan bahwa kita mencintainya. Colette berkata. Kenapa tidak kamu tanyakan apa kesukaannya? Ken bertanya dengan suaranya yang meredam. Kita mau mengejutkannya. Trem mengingatkan anaknya. Mungkin kita akan menemukan sesuatu di perjalanan kita hari ini, Annette berkata. Trem berpikir, ini ide yang baik. Selagi Lady Mama Anjing sedang tidur siang, dia membawa anak-anak ke kota untuk mencari hadiah yang sempurna. Desa sangat ramai dengan pembeli. Banyak bekas roda kereta di jalanan yang bersalju. Para anjing berjalan mondar-mandir melihat ke jendela toko. Mereka melihat sweater, bantal, sikat, sisir, mangkok, dan baju. Trem tahu dengan pasti bahwa di sini tidak ada barang yang sesuai untuk hadiah Lady. Dia mau memberinya sesuatu yang spesial. Sesuatu yang bisa Lady nikmati dan tidak ada satu ekor anjing pun yang punya. Trem dan anak-anaknya terus melihat ke jendela-jendela toko dan mereka mengintip paket-paket yang semua orang bawa. Yang mereka butuhkan hanyalah satu hadiah yang sangat bagus. Ketika matahari mulai tenggelam di langit, Trem kembali ke anak-anak anjing dan berkata, sebaiknya kita menuju gang dan menggali sesuatu dari tempat sampah. Saat mereka menyeberang jalan, Trem melihat sesuatu yang berkilau di salju. Itu jauh lebih terang dari es. Dia membalikannya dengan cakarnya. Ternyata kilauan itu berasal dari sebuah kalung emas dan perak. Ukuran yang tepat untuk Mama, Colette berkata. Trem tersenyum dan diambilnya keluar dengan mulutnya. Mereka menemukan hadiah yang sempurna. Trem tahu ini akan terlihat bagus di Lady. Tiba-tiba, Trem tampak khawatir dan menjatuhkan kalung di salju. Dia mengerutkan kening. Ada apa? Ken bertanya. Ini tidak benar. Trem bergumam. Kemudian dia melihat anak-anaknya. Maaf anak-anak, tetapi kita harus mengembalikan kalungnya. Ini bukan milik kita, jadi kita tidak bisa mengambilnya. Tapi kemana kita harus mengembalikannya? Colette bertanya. Ya, di sini, di dalam salju, Annette berkata. Bagaimana kita bisa menemukan pemiliknya? Siapa yang menemukan, dia yang menyimpan. Ken menangis. Ayo anak-anak, kita bisa membawanya ke polisi. Mereka akan mengetahui kepada siapa akan dikembalikan. Trem berkata. Diikuti anak anjing, dia berlari di jalan bersalju menuju kantor polisi. Di dalam kantor polisi, polisi sedang sibuk bekerja. Ada yang menerima telepon, ada yang membuat laporan. Tetap dekat anak-anak, Trem berbisik ke arah anak-anak anjing. Papa tidak mau kehilangan kalian di dalam kerumunan. Trem berlari ke depan meja dengan anak-anak anjing di belakangnya. Dia menjatuhkan kalung di depan meja polisi. Apa ini? Polisi berkata sambil melihat anjing itu dan kembali melihat kalung di atas meja. Dia mengambil kalung itu dan melihat permata yang berkilauan. Trem terengah-engah dan mengibaskan ekornya. Anak-anak anjing berlari dengan penuh semangat di sampingnya.
Kamu menemukannya? Polisi bertanya. Trem mengangguk. Anjing baik, dia berseru. Polisi mengambil kalung dan mulai mengisi laporan selagi Trem dan anak anjing melihatnya. Tidak lama kemudian, seorang wanita bergegas ke kantor polisi. "Tolong saya," dia menangis. "Kalungku hilang. Saya menawarkan hadiah untuk pengembaliannya." Polisi tersenyum kepada wanita itu. Kemudian dia mengulurkan kalung itu. "Ini punyamu?" Polisi bertanya. Dia menunjuk ke Trem. "Anjing ini yang menemukannya di jalan dan membawa kemari." Wanita itu terkesiap. "Terima kasih," dia berkata. Dia mengusap Trem. "Bagaimana saya bisa membalasmu?" "Guh!" Trem melihat ke kalung. Wanita itu mengerti. Trem menginginkan kalung baru. Dia membawa Trem dan anak-anak anjing ke toko sebelah. Trem berjalan ke konter dan mengambil kalung emas dengan batu hijau yang tampak seperti kalung wanita itu. "Saya akan mengambilnya satu," wanita itu memberitahukan kepada pelayan. Hari Natal tiba dan keluarga berkumpul membuka hadiah. Jim dan Darling duduk dan menyaksikan anjing-anjing di rumah itu mengendus setiap bingkisan yang dibungkus kado. Lady membuka bungkusan hadiahnya dan ketika Lady melihat isi hadiahnya, wajahnya tampak bahagia, matanya berkilau. Lady memajukan kepalanya saat Darling mengulurkan tangan untuk memakaikan kalung di lehernya. Saat kalung terpasang di tempatnya, dia melompat berdiri dan berjingkrak di sekitar ruangan dengan ekornya bergoyang-goyang. Dia seperti anjing pertunjukan mengenakan kalung terbaik di kota. "Saya menyukai kalung baruku," Lady berkata. "Kejutan Natal yang luar biasa. Tetapi aku lebih menyayangi keluargaku." Dia mencium Trem dan setiap anak-anak anjing. "Selamat Hari Natal, Mama," kata anak-anak anjing. Mereka benar-benar membuat Hari Natal menjadi sangat meriah. Wow, 这已经第8个故事了，老师就开始分享长发公主的故事咯。这应该是一段快乐的时光，圣诞节快到了。长发公主回到城堡的第一个圣诞节，在过去的10年里，她每年圣诞节都被关在高特尔妈妈的塔里。城堡的大厅装饰着冬青树枝，管家刚刚选择了皇家的圣诞树，每个人都在竭尽全力表达节日的欢呼声，连脾气爆炸的市民也很快乐哦。但在宫中，一个人也还没准备好过一个快乐的圣诞节。不可能，长发公主说，我拒绝庆祝圣诞节。什么？福林喊道。你为什么不想庆祝一年中最美妙的日子呢？长发公主一脸震惊。没呢，她说，我想你的意思是太可怕了。福林很困惑，直到长发公主分享了她对圣诞节的回忆。你知道她是怎么回事的？长发公主说，处处都有那些令人毛骨悚然的圣诞音乐。在圣诞节的时候，高特尔妈妈不停地唱，我讨厌在高特尔妈妈的塔里唱歌和度过的。听起来不像圣诞节福林听到的音乐。好吧，
他说：“还有什么呢？”高特尔妈妈也告诉我尼古拉斯的故事。幽灵般的圣诞精灵，他在平安夜潜入儿童的房，并将他们偷走，真让我睡不着。实际上，不是的，福林说，我迫不及待地想在圣诞节早上睡觉和醒来。你知道吗？这根本不是圣诞节的样子啊！从长发公主告诉她的每一件事中，她都能看出高特尔妈妈已经尽全力了，坏了长发公主的圣诞节。她不想让长发公主离开塔楼。好吧，我现在可以做点什么来改变呢？福林微笑着握住长发公主的手。你知道吗？我会告诉你圣诞节到底是怎么样的呢？来吧！他带着长发公主走出了城堡。长发公主一直在他身边，但福林让他放心吧，你看看周围，听一听。他说，他们经过一群唱圣诞颂歌的孩子，和声甜蜜而舒缓。这首歌都是关于希望和喜悦的，就不像长发公主以前听过的圣诞音乐。一个小男孩冲向了长发公主，他拿出金色蝴蝶结的包裹，他说：“圣诞快乐，长发公主，这是我特地为你准备的。”但长发公主只能盯着礼物，睁大眼睛，开始后退。诡计包啊！她哭着跳到一堵低矮的石墙后面寻找掩护。她小心翼翼地探出头来，福林和孩子们盯着她。谁逃过圣诞礼物呢？福林温和地说：“这不是诡计，只是礼物而已。”他打开盒子，里面是一顶手工编织的长青树冠。慢慢的，长发公主从墙后走了出来，然后她把王冠放在她的头上。她问：“真正的圣诞礼物？”这好像她从来没有听说过这样的事情。不是爆款套路。她跪在小男孩身边，握住他的手说：“谢谢。”长发公主和福林漫步到镇上，遇到了一个修剪树木的派对。镇上的人们一起在镇广场上装饰一棵巨大的圣诞树。长发公主指着树钉，她说：“你需要更多。如果你想吓跑圣诞精灵。”她拿起其中一件饰品，边说：“而且我不确定这些魅力是否接近可怕的伤害。”福林把她拉到一边，说：“它们不是魅力，它们是装饰品，用于装饰的。”长发公主皱了皱眉头。“哦，那么你怎么让圣诞精灵远离呢？”福林忍不住地笑了起来。“好，下一个。”
他们回到城堡，福林在那里找到一个关于真正的圣尼古拉斯。哦，我们在孤儿院有这个。福林边说边拿着一本书，一本拉丁书。看，圣尼古拉斯不是一个幽灵般的圣诞精灵，他是一个快乐的老家伙，经常旅行在圣诞节前夕，为所有男孩和女孩带来了礼物。福林展示给长发公主一个微笑的大胡子男人背着一袋装满礼物的话，绝对没有绑架。长发公主和他变色龙帕斯卡对视了一眼，不知道谁是更惊讶。想想那些平安夜，他们全说在河边度过，太怕睡觉了。你说孩子们平安夜睡不着的，因为他们太兴奋？他问。福林点点头，没错，他说大部分的孩子等不及圣诞节的礼物。长发公主的脸亮了起来。是的，她回答，然后她就开始行动了。在接下来的几周里，长发公主过着圣诞节，享受着本赛季的一切，弥补在塔里错过的一切。在城堡的厨房里，她帮忙烤了几十的脆脆的圣诞饼干。她学会了从未学过的每首圣诞颂歌的每一个字。她用花环的缎带装饰的大厅的每个角落，这是她第一次制作的美丽而不是恐怖的圣诞视频。最后，她收集了纸、丝带和礼品包签，并为她的每个家庭成员精心包装了手工制作的礼物。她已经等不及圣诞节看到它们开张了。到了平安夜，长发公主已经筋疲力尽，但也非常开心呢。城堡里的每个房间都装饰着花环和金属枝，圣诞树下堆满了礼物，她的家人聚集在那里。然后，长发公主的父亲国王提议祝酒。多年来，我们的心没有一年中的这个时候感觉完全完整。他停顿了一下，因为其中一个重要的部分失踪了。他对长发公主微笑。王后举起她的金酒杯，加上了自己的话。但是现在，自从你出生，对我们所有人来说，今年的圣诞节是最快乐的。长发公主完全同意。被她爱的家人包围着，她无法想象一个更好的圣诞节。长发公主高兴地叹了口气，在沙发上扑倒在福林旁边。谢谢你对于这一切，她说，我真应该感谢你。你知道，这是我第一次和真正的家庭一起过圣诞节。我在
孤儿院长大的这些年里，我知道圣诞节应该是什么样子的，但不知怎么样，我从来没有感觉到。福林和长发公主一起坐在火炉前等待圣诞节到来，但没过多久，长发公主就睡了。福林笑了，毕竟那些令人毛骨悚然的失眠塔里的平安夜，长发公主肯定有赢得了一个平静的假期。这是一个美妙的平安夜，而且还会有更多像她的未来。长发公主的故事到此为止。9 cerita Natal. Nah, bagaimana ke-8 cerita yang barusan kita dengar? Seru ya? Kita akan masuk ke cerita terakhir malam ini dengan judul Christmas with You, Natal bersamamu. Ayo dengarkan. Ketika tikus bangun, hari masih pagi. Lalu melihat salju turun pelan dan lembut. Tikus berjit-jit turun tangga dengan berdebar-debar. Wajah tikus diterangi cahaya lilin. Mata tikus bersinar terang seperti serpihan kertas dan gulungan pita. Tikus temukan dunia putih yang berkilau. Menukik, menurun, menari, dan berputar. Tangkap butiran salju dengan hidungmu. Buat malaikat atau seorang teman. Setelah selesai, tikus lari dan menghangatkan kaki yang dingin. Berharap hari tidak akan berakhir. Makan malam yang enak sudah siap, lezat dan mewah sekali. Tikus bersenang-senang dan berpesta bersama teman-temannya. Tikus juga bermain dan berlomba mencari hadiah yang tersembunyi. Lalu tikus meluncur di atas es dengan sangat berani hingga mendarat karena terkejut. Suara-suara riang, lampion yang terang, dan mereka pun bernyanyi di bawah langit putih. Setelah semua perayaan, tikus naik tangga kembali dengan pelan. Di sana tikus temukan tempat tidur hangat dan mereka berbaring di atas tempat tidur. Tutuplah matamu dan tidurlah, dan bermimpilah tentang hari Natal. Wow, the stories are so much fun. Have you watched every story? I'm sure that all of you have watched the story enthusiastically. There were some characters such as the princess, a cute dog, and also a Pinocchio. Christmas is the most pleasant moment, especially if we can share this happiness in this Christmas moment. And today, we are so happy that we can share this happiness to you all through this Christmas storytelling. Oh yeah, I want to leave a message to all my friends here. Because of the year-end holiday is coming soon. Don't forget we must obey to the health protocols. Wear a mask, stay away from crowds, and keep your distance. That's correct. Pandemic is getting better, but that doesn't mean we can be careless about health protocols. We must keep supporting our government and the world so we can be free from this pandemic. Alright guys, it's time for us to say goodbye for now from Methodist School of Palembang in this Christmas moment in 2021. And we want to say Merry Christmas and Happy New Year!
God bless you all. Hai. Lagi dulu aku lupa. Nadanya jelek tadi. Yang Ija sing. Kenapa, Nes? Oh. Dari mana? Selesai sampai situ. Ini sudah ada kan? Yan. Mereka berdua The little mouse, Dumbo. Cut, boleh? Aduh, ya. 不是爆款套路，它贵价。Sorry. Sambil menyeringai dari kaca ke kaca. Kaca. Suara-suara riang, lampion yang terang, dan mereka pun. Kedengeran nggak tadi Andi? Masuk nih. Tadi kedengeran nggak? Orang dari mana ini ya? Ia membuat kabel. Sambil menggantung kos kaki di mana tempat yang kedua. 他小心翼翼地看后。Sorry.